sekalian. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, pada kesempatan ini Haji akan memberikan layanan bimbingan konseling yaitu tentang kenali potensi. Namun sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu supaya kita diberikan satu kemudahan untuk belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga doa ini mengawali kita bisa belajar dengan baik. Anak-anak, kenapa Pak Adi menyampaikan tentang kenali potensi? Karena banyak anak, saya tanya kepada anak-anak yang tidak tahu apa bakatnya, apa minatnya. Maka karena itu Pak Adi ingin menyampaikan materi tentang kenali potensi. Karena setiap manusia itu mempunyai potensi yang berbeda dan mempunyai kelebihan yang berbeda. Sudah tahu apa itu potensi? Ada yang tahu? Bayaran? Ada yang tahu? Sini ada nggak? Tidak ada. Nah, karena itu potensi itu adalah apa? Tunggu enggak Tiara. Bisanya saja. Potensi ini Enggak tahu, Pak. Bayaran. Kemampuan yang ada pada diri manusia. Oke, kalau begitu untuk kalian lebih rileks, lebih santai, maka kita akan melakukan tepuk ayam dulu. Sekarang maju ke depan. Maju. Biar ayam. Titik. Tok. Kukuruyu. Biasa sekali lagi. Tepuk ayam. Titik. Tok. Kukuruyu. Luar biasa. Terima kasih buat kalian semua. Untuk refleksi saya berikan satu lembaran kuesioner untuk kalian ditulis sejauh mana kalian mengerti tentang potensi dan di dalamnya ada apa bakat minat apa nanti ditulis di sini sebisanya ya. Oke. Dan ini lembar akan saya bagikan pada masing-masing siswa. Ditulis nama, kelas, siswa jurus kenali potensi. Ada refleksi awal sebelum kegiatan. Nama siswa, kelas, tanggal sekarang 6 Oktober tahun 2025 dan begitu. Ya. Nama tulis. Menurut saya apa arti dari potensi menurut kamu? Ditulis menurut kamu. Ini adalah refleksi sejauh mana kalian mengerti tentang potensi yang ada pada diri. Mbak Dian, bacakan refleksi nomor 1 dari yang sudah dibuat. Ya, sudah tidak apa-apa.
Menurut saya, apa arti dari potensi diri? Menurut saya, arti dari potensi diri adalah kekuatan yang masih terpendam yang berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan, dan nilai-nilai yang terkandung diri tetapi belum dimanfaatkan dan diolah. Yang kedua, apakah saya sudah mengetahui potensi yang ada dalam diri saya? Masih ragu, jelaskan alasannya. Karena saya masih belum yakin dan pasti tentang apa potensi yang ada dalam diri saya. Oke, negara itu adalah refleksi sebelum kita memasuki materi. Yang selanjutnya, Mbak siapa yang bersedia untuk membacakan hasil refleksinya? Yang ketiga. Ya. Potensi apa yang saya duga ada pada diri saya? Contoh, suka menggambar, pandai berbicara, mudah bergaul, teliti, suka menolong, dan lain-lain. Potensi yang saya duga ada pada diri saya adalah mudah bergaul dengan orang lain. Oke, terima kasih dan tepuk tangan. Beri tepuk tangan yang meriah. Yo, ini. Isyar, terus Erful, Ilham, ini sudah semua ya. Ini adalah kenali potensi. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Coba Mas, dibaca. Ini yang keras suaranya. Ini, kok turunnya aja Mas? Yo, apa itu intelijensi? Ya. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Itu kecerdasan. Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan. Sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Cerdas itu ada berapa? 8. Oke, ada 8 kecerdasan. Nanti kita akan bahas satu persatu dan kita juga akan melakukan tes tentang kecerdasan. Oke. Apa pintar? Apa itu coba, Mbak? Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Coba Mas, dibaca. Ini yang keras suaranya. Ini, kok turunnya aja Mas? Yo, apa itu intelijensi? Ya. Apa itu intelijensi atau Materi konsep pada pagi ini kita adalah apa itu intelijensi atau kecerdasan? Coba Mas, dibaca. Ini yang keras suaranya. Ini, kok turunnya aja Mas? Yo, apa itu intelijensi? Ya. apa itu intelijensi atau kecerdasan? Kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Itu kecerdasan. Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal.
setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Cerdas itu ada berapa? 8. Oke, ada 8 kecerdasan. Nanti kita akan bahas satu persatu dan kita juga akan melakukan tes tentang kecerdasan. Oke. Apa pintar? Apa itu? Coba Mbak siapa namanya? Tepuk tangan. Ya. Dibaca yang jelas. Wah, luar biasa. Oke. Itu adalah kita pintar itu yang sampai dunia akhirat harus benar. Kalau nggak pintar berarti akhiratnya tidak benar. Itu ada 8. Apa itu Pak? Namanya adalah kecerdasan majmuk. Silakan Mas ini, Pak ini, maju sini. Ya, kita kaji bersama-sama, kita belajar tentang kecerdasan supaya kita mengerti 8 kecerdasan dan kita termasuk cerdas yang di bagian apa. Oke, beri tepuk tangan buat Mas apa namanya? Siapa? Putra, tepuk tangan buat Putra. Wow, ya. Putra baca. Wah, ketepangan 48 sosial 9 karena masing-masing tokohnya berbeda. Ini yang disampaikan oleh Howard Gardner. Ada 9 jenis kecerdasan, yaitu 1. Cerdas visual spasial. Cerdas visual spasial itu membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik, dan gambar dengan baik. Terus, menggambar, melukis, dan seni visual, mengenali pola dan dengan mudah mengingat, enjoy, mampu berdebat dan berpidato. Ada yang suka berpidato, bagus, ada. Selain daerah, Firman, tidak. Mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat bercerita. Ada kan guru yang suka ulang ngajar sampai humor ada? Ada nggak? Selain saya ada. Nomor ketiga adalah cerdas interpersonal. Coba dibaca Mas. Ini dari situ bisa nggak? Masih di sini. Cerdas interpersonal apa saja ini? Ini berkomunikasi yang atas ini. Rambil. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Cerdas dalam interpersonal itu apa? Terampil dalam komunikasi. Ini yang dicontohkan oleh presenter itu kan. Semua wartawan itu ada yang suka pengen jadi wartawan. Seperti anaknya bapak kepala sekolah kita. Selalu diliput di televisi, Metro TV. Karena cerdas dalam interpersonal. Bisa menyelesaikan konflik dengan mudah. Cerdas secara intrapersonal, menganalisis kekuatan. Jadi orang yang punya kemampuan untuk menilai dirinya itu mempunyai kemampuan dan kelebihan apa, kekuatan apa itu adalah cerdas secara intrapersonal. Ada yang intrapersonal
sing ngerti kelemahan dhewe dan mengerti tentang kelemahan bakatnya sendiri. Kamu tahu belum? Belum Pak, karena saya belum melakukan tes. Nah nanti kita di akhir sesi ini kita akan melakukan atau menjawab tes-tes yang terkait dengan gaya belajar dan tes kecerdasan majmuk yang ada 8 itu. Hasilnya nanti kita bisa merencanakan atau memuatkan dalam proyek untuk merencanakan masa depan di kita. Oke, terima kasih. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Orang yang mampu mengerti dirinya itu baik kelemahan maupun kekurangannya. Yang kedua, yang terakhir adalah kecerdasan kinestetik. Terampil dalam menari dan olahraga seperti Pak Danang itu terampil olahraga. Itu berarti kecerdasannya apa? Kinestetik. Madri pintar menari, kecerdasannya apa? Kinestetik. Si Irsan pintar sepak bola, berarti cerdas dalam kinestetik. Sudah benar-benar menguasai kalian ini. Tertarik pada mata pelajaran seperti botani, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, biologi, ilmu tentang fisik dan biologis kita, zoologi, tentang zoologi. Di Google ada mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, menikmati berkemah. Yang suka berkemah itu ada yang ikut pramuka? Ada. Mana itu? Ini. Ya, mana? 1, 2. Ini berarti anak yang punya kecerdasan naturalis. Yang kedua, yang berikutnya cerdas logis atau matematis. Ada yang matematikanya nilai 9. Devi. Dari mana Devi? Devi. Ya. Devi, Pak. Devi. Iya. Tepuk tangan buat Devi. Salam ilmu matematika. Cerdas musikal ini ada, yang suka nyanyi ada, yang pintar gitar. Tiara, iya bisa nyanyi. Oke, tepuk tangan buat Tiara. Nah, gambar ini yang coba ada yang kemarin. Udah tahu tentang gambar ini kan? Iya, oke. Gaya belajar dan pembelajaran diferensi. Bapak dan guru mengajar kalian sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Sing kelompok E belajar auditorium, kelompok radio, suruh mendengarkan. Yang visual ditayangkan video-video. Yang kinestetik berarti mengerjakan tugas, menempel, membuat praktik itu kinestetik. Saya yakin kamu akan bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan kalian, yaitu berkembang secara positif untuk meraih cita-cita dan masa depan. Oke, itu berarti tradisional. Banyak cara untuk sesuai dengan minat dan bakat, itu berarti terdiferensiasi. Oke, lanjut. Mengenal belajar visual. Coba tak tanya ini Mbak. Belajar visual itu apa Mas Firman? Luar biasa. Firman. Terus, Mas, siapa namanya? Siapa? Apa belajar dengan gaya visual itu? Dengan melihat, visual melihat, audi mendengar, kinestetik berarti gerakan, itu ya. Oke, lanjut. Sudah tahu apa belajar visual itu? Sudah ya? Mbak Tiara? Ya, jangan. Jadi
Ada kamu merasa kalau kamu mendengar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu lebih bisa kamu terima, berarti kamu termasuk gaya belajarnya auditory, mendengar daripada visual. Ini yang seperti ini mas, sebelah kamu, ini. Boleh. Tahu sih. No. Ini tadi. Ya. Gaya belajar atau kami saja gimana? Belajar tapi oke, itu antara ini ya. Dengan menyentuh atau bergerak, jadi enggak dengan menyentuh atau bergerak ke sana kemari itu lebih mengenal, lebih teringat. Juga suka praktek eksperimen, kemudian mudah bosan jika hanya duduk jabong tok itu bosan, harus jalan-jalan. Sering menggunakan gerakan tangan saat bicara atau ada belajar. Selesai. Ada satu tes yang kalian bisa kerjakan seperti yang di upload atau saya kirim di grup WA itu, ada tes gaya belajar dan tes kecerdasan saja yang kalian buat. Coba bisa dikerjakan yang ada yang apa? Tes. Ya, yang dua aja itu dikerjakan. Pak, antrinya. Pelaksanaan tes gaya belajar dan tes kecerdasan yang dilaksanakan oleh anak-anak kelas 9C sedang mengerjakan tes gaya belajar dan hasilnya nanti akan di screenshot dikirimkan ke WA group atau ke nomor pribadi saya. Tetap dikerjakan dengan baik, nanti hasilnya di screenshot dan dikirim ke WA group atau ke WA Jabri. Hasil dari tes gaya belajar. Orang geli pena. Nama kelas tanggalnya ditulis sudah masuk. Mary banget. Anjay, Mary. Kita melakukan tes kemampuan atau kecerdasan majmuk. Salah satu dari kelompok yang interpersonal akan menyampaikan hasil atau presentasinya terkait dengan merencanakan karir. Coba kamu baca dulu. Nama saya Bima jenis kecerdasan dominan, interpersonal, kekuatan atau ciri khas, komunikasi,
dan studi atau karya yang cocok acara langkah pengembangan diri kuliah di jurusan hukum. Oke, tepuk tangan. Kamu memang sukanya hukum. Nanti bisa menjadi pengacara yang hebat seperti Bang siapa? Paris Hotman Paris atau Ubud Sitompul. Tepuk tangan. Ini akan menjadi pengacara yang luar biasa. Dan presentasi yang disampaikan oleh ayo cepat ke sini dibacakan. Ya, oke, maju ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis riset dan bidang internasional. Ya, iya. Jenis kerja kejelasan yang dominan pada siapa namanya? Kapsa adalah yang internasional. Satu kelompok dengan Mas Iman. Ya, oke. Ya. Kekuatan atau ciri khas komunikasi. Komunikasinya bagus. Dia bisa melakukan komunikasi yang efektif. Berbicara dengan baik kepada guru, kepada orang tua, dan kepada teman-temannya. Oke, lanjutkan. Bidang studi atau karir yang cocok. Pengacara. Harus pengen menjadi pengacara. Ini satu kelompok yang terprogram tangan. Wah, tangan yang mulia. Dilanjutkan yang terprogram tadi. Ayo Mas. Ayo profesional yang mempunyai nilai interpersonal tinggi. Katakan atau disampaikan. Ya. Oke. Interpersonalnya 100, terus kemudian kekuatan atau ciri khas komunikasi. bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan guru, dengan orang tua, dengan siapapun, dia bisa berkomunikasi dengan baik. Cita-citanya mungkin karir yang bisa ditempuh. Pengacara, oke. Ini saya akan menggantikan Hotman Paris atau Ubud Sitompul. Ayo kanan, pembacaan hasil dari perencanaan masa depan dari Mas Ferdi. Suara, mulai. Nama Ahmad Badiaca, kelas 9C, tanggal 6 bulan 10 2025. Jadi irisan saya 100. Batai dan ciri khas. Dan karya pengembangan diri kuliah di jurusan olahraga. Tepuk tangan. Selanjutnya Mas Eza.
Nama Resya, kelas C, tanggal 26 Oktober 2025. Jenis kecerdasan peminat interperson, kekuatan ciri khas komunikasi, bidang studi dan karir yang cocok guru, langkah perkembangan diri, kuliah di jurusan. Wow, salah satunya juga sama di kelompok interpersonal. Oke. Luar biasa, pokoknya Merias akan menjadi perias yang luar biasa, mungkin juga bisa menjadi perias artis ya. Oke, selanjutnya presentasi dari Mbak Rachel, silakan bisa dibacakan perencanaan karirnya masa depan. Oke, terima kasih. Perhatikan sudah, ini karena sudah waktunya sudah cukup akhir mengakhiri. Terakhir nanti disampaikan tentang kaitannya dengan apa namanya? Merencanakan masa depan. Karena sudah selesai, maka kita berdiri untuk menghangatkan badan kita. Silakan kalian berdiri semua dan ke tengah. Tengah. Bye. Dua, tiga. Ayo. Lama kalian belum lahir. Iya. Ini lagunya slang. Oke. Berapa? Ini anak yang saya cintai dan saya banggakan. Materi kenali potensi sudah selesai dan kalian sudah sampai tahap terakhir yaitu merencanakan masa depan atau mengaplikasikan
materi yang Pak Adi sampaikan. Ini tiba saatnya untuk kita menutup acara ini. Sebelumnya mari kita tepuk ayam dulu ya, biar kita semakin buka lagi. Tepuk ayam. Ulangi lagi. Tepuk ayam. Oke, kita buka. Mari anak-anak sekalian, setelah kita melaksanakan materi atau mengkaji materi kenali potensi, kalian juga tahu potensinya ya? Sudah mengikuti tes semua kan? Oke, mari kita untuk menutup acara ini kita berdoa agar kita diberikan satu kekuatan, kesabaran, kenikmatan dan masa depan kita akan dibukakan. Berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, silakan kalian bisa kembali ke kelas. Kita punya 3 meja.